Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk materi hari ini kita membahas terkait visualisasi dan analisis data dinamis di Microsoft Excel. Jadi kita penggunaan data untuk analisisnya kita nanti akan menggunakan pivot table, slicer, sama insert graphics, gitu ya. Oke, izin share screen ya. Jadi saya terangkan dulu untuk terkait eh, penggunaannya. Saya, nah, ini jadi. Oke, oke. Jadi tujuannya pada materi kali ini yaitu kita bisa membahas terkait dengan fungsi Excel pada pembuatan visualisasi data, yaitu menggunakan pivot table, slicer, dan insert graphics. Jadi kita memahami bagaimana cara meringkas, menganalisis, memvisualisasikan data secara interaktif menggunakan fitur lanjutan di Excel, gitu ya. Nah, oke, next. Jadi kita ketahui kalau misalkan dalam visualisasi data, kita menyajikan datanya itu bisa secara visual, yaitu menggunakan grafik atau gambar, di mana kita bisa menafsirkan bagaimana tren, pola, atau mengambil suatu insight dari sebuah data mentah. Nah, kenapa ini penting? Karena data yang disajikan biasanya dalam bentuk grafik itu lebih eye-catching, ya, lebih komunikatif, lebih memberikan pemahaman gimana caranya kita memahami suatu pola atau membaca kinerja yang mungkin tidak bisa terlihat dari angka-angka yang tersebar di raw data itu ya. Jadi insight-nya itu bisa kita gambarkan lewat grafik, contohnya pie chart, bar chart, atau scatter plot dan lain sebagainya gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, Excel sendiri gitu ya, di dalam penggunaan data analisis, dia memberikan fitur-fitur yang lengkap untuk visualisasi data. Jadi, bisa menyisipkan grafik-grafik dasar, yaitu membuat dashboard interaktif, ya, dan fasilitas operasi analitik yang fleksibel itu diantaranya ada slicing, dice, gitu ya, ada pivoting, gitu ya. Nah, slice berarti eh, slicing ini yang bisa memotong data-data menjadi potongan yang lebih kecil sehingga analisis kita itu fokus pada misalkan mau data penjualan pada tiap bulannya, bulan Januari itu berapa, Februari berapa, Maret berapa, kemudian atau kita mau tahu laporan apa namanya eh, triwulan pertama ya, atau kuartal pertama, Q1, Q2, atau Q3 sampai Q4 gitu ya. Nah, di dalamnya ini ada pivot ya. Nah, pivot ini yang kita gunakan untuk memutar tata letak data di mana penggunaannya itu kita bisa membandingkan atau menganalisis dari berbagai sudut pandang. Jadi tergantung dari point of view kita, kita mau melihat dari mana dari data tersebut gitu ya. Nah, di dalam Excel ini ada menu insert gitu ya. Jadi semua fitur visualisasi utama di tab insert itu ada di ribbon Excel ya. Kan ada home, insert, page layout, formula, data, review gitu ya, dan macam-macam. Nah, di bagian insert itu ada insert table, chart, filter, dan lain sebagainya. Nah, kalau di tables itu ada fitur yang namanya pivot table atau recommended pivot table gitu ya. Nah, di chart sendiri juga berisi recommended charts, pivot charts, atau aneka jenis grafik dari dasar hingga lanjutan gitu ya, yang advance. Nah, sedangkan untuk filter, filter sendiri itu fitur penyaring visual interaktif. Nah, di sini ada yang slicer sama timeline. Jadi kita bisa nanti penggunaannya menggunakan insert slicer atau insert timeline. Nah, dan jenis-jenis grafik yang ada di Excel ya untuk insert graphics itu Excel juga menyediakan berbagai grafik
sesuai tujuan analisis kita. Misalkan column atau bar chart itu untuk membandingkan nilai antar kategori secara visual, kemudian line chart itu untuk menampilkan tren dari waktu ke waktu, bisa hari, bulan, tahun gitu ya. Ada juga pie chart atau donut chart gitu ya. Ini bisa menampilkan proporsi dari keseluruhan, misalkan 100%, oh ternyata penjualan barang A, barang B, barang C itu berapa persentasenya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pie chart. Nah, yang lainnya untuk analisis yang lebih kompleks atau penyajian data yang lebih kompleks, ada juga yang namanya scatter chart. Dia menampilkan hubungan atau korelasi antara dua variabel numerik, gitu ya. Selain itu ada hierarki chart, dia membandingkan bagian dari keseluruhan bentuk atau susunan hierarki yang bersarang. Jadi tampilannya seperti ini, hierarki chart. Nah, ada juga yang namanya combo chart. Jadi misalkan mau menggabungkan dua jenis grafik ya, kolom atau garis. Nah, dengan interval datanya mungkin dia ada apa namanya variasi yang lebar. Jadi jangkauan interval datanya itu bisa kita set ya menggunakan combo chart. Nah, apa itu pivot table? Jadi pivot table itu sebenarnya dia salah satu fitur yang ada di Excel ya, yang memiliki fungsi itu untuk menganalisis, meringkas, kemudian menjelajahi atau menyajikan data table yang besar ya dengan cara eh, apa namanya klik ya, beberapa klik saja gitu ya. Nah, ini lebih fleksibel karena dia disesuaikan dengan analisis yang cepat gitu ya. Apabila kita mau menganalisis data-data numerik gitu ya, tanpa harus menggunakan rumus yang manual seperti itu. Nah, di dalam pivot table itu ada 4 area pengaturan utama. Ya, karena dia itu istilahnya apa? Drop zones-nya pivot table itu ya. Ada filter, ada column, ada rows, ada values gitu ya. Nah, di semuanya function ini itu bisa menampilkan gambar seperti ini. Jadi misalkan ada produk A, produk B, produk C gitu ya. Nah, area penjualan untuk kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat. Kemudian dia akan memberikan grand totalnya berapa, itu bisa. Masing-masing area pengaturan ini filter itu untuk menyaring seluruh laporan pivot table. Sedangkan column itu dia digunakan untuk menampilkan data secara horizontal yang biasanya datanya itu tergantung misalkan mau per bulan atau per hari atau per tahun ya. Jadi penampilan tanggal dan waktu itu bisa di area column. Sedangkan rows itu biasanya menampilkan kategori data secara vertikal atau baris gitu ya. Ya misalkan mau nama produknya atau kategorinya atau tipenya atau mereknya itu bisa kita taruh di bagian rows. Sedangkan values itu area perhitungan otomatis. Jadi misalkan kita mau melihat eh, summary-nya atau total penjumlahannya atau average-nya rata-rata gitu ya atau persentase atau hitungan yang lainnya. Nah, ini values itu hitungan dari data numeriknya ya. Nah, slicer itu apa gitu ya? Kalau biasanya kita menggunakan Excel, mayoritas kita menggunakan cara filter tradisional, yaitu misalkan diklik ya, mau yang dibutuhkan to all ditampilkan atau mau filter biasa gitu ya, kita hanya klik misalnya mau filternya itu per bulan gitu ya, ya kita klik hanya Januari saja atau Maret saja gitu ya, dan itu sifatnya statis. Tapi kalau kita menggunakan slicer gitu ya, nah, kita tinggal insert slicer, gitu ya, kita bisa kontrol otomatis dan itu akan menampilkan semuanya. Jadi misalkan kita mau men-slice eh, produk A, produk B, atau berdasarkan tahunnya, atau berdasarkan area, gitu ya, ya, mau barat, mau timur dan lain sebagainya. Nah, slicer ini sendiri itu sebenarnya adalah suatu apa istilahnya itu dalam bahasa Indonesia itu adalah pemotong gitu ya. Nah, ini sebenarnya kontrol visual yang menyaring data supaya dia lebih mudah dan interaktif gitu ya. Penggunaannya slicer itu untuk memudahkan filtering pada table secara otomatis ya, atau khususnya pivot table gitu ya atau pivot chart di bagian analisis. Jadi biasanya di tampilan Excel itu ada pivot table analyze gitu ya. Nah, ini menjadikan proses
filtering kita lebih cepat dibandingkan dengan filter yang drop and down tradisional seperti itu. Dan fitur ini biasanya itu cocok kalau misalnya kita mau membuat suatu dashboard gitu ya. Jadi tampilan di slicer tuh seperti tombol dashboard yang kita bisa pilih gitu ya, mana yang mau kita tampilkan. Nah, kita ngomong insert graphic gitu ya. Nah, di pivot sendiri itu ada istilah yang namanya pivot chart ya. Nah, di pivot charts itu sebagai representasi grafis dari data yang telah diringkas di dalam pivot table ya. Jadi keunggulan dari pivot chart itu dia bisa menampilkan grafik baik itu pie chart, bar chart, kemudian scatter plot dan lain sebagainya itu ya, yang orientasinya itu langsung terhubung dengan pivot table. Jadi kalau misalnya pivot table-nya itu kita saring atau kita ubah gitu ya orientasinya atau kita tambahkan datanya gitu ya. Nah, itu pivot chart akan otomatis berubah menyesuaikan datanya gitu ya. Jadi mau kalian menampilkan area, produknya, kemudian data summarize penjualannya gitu ya, atau total untuk laporan kuartal pertama, misalkan Januari, Februari, Maret gitu ya, atau laporan kuartal kedua, kuartal ketiga, keempat, kemudian mau melaporkan semua grand totalnya, itu bisa ya. Nah, pivot chart bisa menggambarkan grafiknya itu sesuai dengan apa yang kita minta atau apa yang kita atur gitu ya. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke detail nanti untuk prakteknya, ya, kita harus pastikan kita bisa menyiapkan datanya terlebih dahulu, gitu ya, atau istilahnya data cleaning, gitu ya. Jadi kita pastikan datanya itu tidak ada baris atau kolom yang nol atau kosong di dalam tabel. Kemudian setiap kolom itu harus memiliki metadata atau header, gitu ya, judul kolom yang jelas, gitu ya. Nah, itu kita nanti bisa mengatur apakah kolomnya itu mau disesuaikan sesuai dengan data tabel row aslinya, gitu ya, atau di pivot table-nya nanti mau kita urutkan berdasarkan eh, apa namanya huruf, misalnya A ke Z dan lain sebagainya, atau sebaliknya. Nah, format data seragam dalam artian itu eh, di dalam data cleaning kita pastikan bahwa data itu terstruktur, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang bagian date ya date, produk ya produk, isinya sales ya sales, gitu ya, untuk area-area gitu ya. Dan kalau misalkan itu formatnya adalah berupa angka, ya semuanya angka gitu ya. Sedangkan kalau misalnya formatnya adalah teks, maka dia teks gitu ya. Jadi harus disesuaikan format datanya supaya tipe datanya itu seragam gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya kita mau menggunakan insert graphics seperti biasa gitu ya, kita tinggal milih datanya, kita blok tabelnya, Ctrl E, gitu ya. Kemudian kita tampilkan gitu ya, di mana header, judul kolom atau data-data yang ada di dalamnya itu semua terselect gitu ya, otomatis. Kemudian kita bisa klik ke bagian insert di bagian ribbon menu Excel, kemudian kita bisa recommended charts. Itu kalau misalnya kita mau menggunakan fitur grafik di Excel dengan rekomendasi grafik sesuai apa namanya struktur data yang ada gitu ya. Nah, itu secara sederhana seperti itu. Nah, nanti kita bisa set chartnya tuh mau pilih apa saja, ikonnya mau column, line, pie, bar, area gitu ya. Nah, itu akan muncul di worksheet kita. Nah, di dalam teksnya kita juga bisa ngeset gitu ya, chart title-nya, data table-nya, dan lain sebagainya. Dan penggunaan tab desain atau format itu bisa klik gitu ya untuk merubah gaya atau warnanya. Nah, kalau misalnya kita mau membuat pivot table gitu ya, kita harus pilih data mana gitu ya di dalam tabel itu yang mau kita pakai. Biasanya misalnya seluruhnya gitu ya. Ya udah tinggal Ctrl A saja ya, select all ya. Lalu kita klik tab insert di bagian pivot table. Tapi kalau kita mau otomatis, kita tinggal Alt and V gitu ya. Nah, otomatis nanti akan create pivot table baru gitu ya. Nah, di situ ada pilihan sebenarnya. Nanti ketika kita diminta untuk create pivot table, ada pilihan kita mau create di
worksheet yang sudah ada atau di new worksheet ya. Tapi kalau misalnya Anda mau mengubah tampilannya enak untuk belajar dan lain sebagainya, saran saya menggunakan yang new worksheet gitu ya. Jadi Anda pilih pivot table di lembar kerja baru, lalu klik OK gitu ya. Nah, letaknya di mana? Sebenarnya di bagian insert itu ada pivot table ini. Tapi kalau mau otomatis ya itu tadi ya Alt ya NV itu ya. Nah, itu otomatis akan tampil sama seperti ini. Kemudian pilih yang new worksheet gitu ya, supaya Anda bisa apa namanya bebas untuk mengeset gitu ya atau menyusun drag and drop nanti di pivot table. Nah, setelah pivot table-nya tercreate gitu ya, nanti akan tampil pivot table field gitu ya, yang mana di dalamnya itu akan menampilkan semua metadata yang ada di dalam apa namanya tampilan raw data Anda gitu ya, tampilan semua. Jadi di dalam pivot table itu akan muncul semua header-header atau judul-judul kolom yang ada di dalam tabel tersebut ditampilkan. Kemudian akan muncul 4 kolom area yang tadi disebutkan ada filter, kolom, rows, sama value. Gitu kan ya. Nah, jadi Anda bisa melakukan drag and drop gitu ya dari field-field yang ada di dalam di atas itu ya judul-judul kolomnya. Nah, itu nanti Anda bisa masukkan misalkan kategori, Anda masukkan dalam rows gitu ya. Kemudian bulan Anda masukkan dalam columns. Kemudian nanti mau menghitung jumlah penjualannya Anda masukkan dalam values gitu ya. Nah, ini yang menentukan baris datanya mau seperti apa, angka yang akan dihitung seperti apa. Itu kita gitu ya. Karena kita yang bagian melakukan untuk analisis data dan visualisasinya nanti. Oke. Jadi di dalam apa namanya analisis data otomatis kita harus mengkalibrasi dan mengkalkulasi kira-kira nilai apa saja yang mau kita set gitu ya. Nah, misalkan ya kita mau mengotomatisasi gitu ya untuk menjumlah seluruh penjualan gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan sum ya. Jadi menjumlahkan total nilai ya, misalnya mau total omset penjualannya, grand totalnya seperti apa. Nah, kalkulasinya udah dari bawaan Excel. Atau kita mau mencari nilai tengah atau average-nya, misalnya rata-rata transaksi penjualan atau transaksi pelanggan yang terjadi, ya kita bisa menggunakan average ya. Sedangkan kalau misalnya kita mau menghitung frekuensi kemunculan data, misalkan mau kita count nih, mana yang terbanyak, mau ranknya seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan count ya, jumlah total transaksi yang terjadi. Atau kita mau melihat porsi kontribusinya ya, atau persentase dari summarize total penjualan omset gitu ya. Nah, persentasenya mau dilihat dari mana gitu ya. Maka kita bisa menggunakan prosentase of grand total yang ada di dalam menu show value as gitu ya. Nah, ini nanti kita praktekkan. Kemudian kalau misalnya kita sudah memahami semuanya, kita bisa masuk ke bagian yang namanya slicer. Di situ ada insert slicer sama insert timeline gitu ya. Kalau slicer kita bisa melakukan filter interaktif gitu ya. Ya, dari pivot table itu ada pivot table analyze gitu ya. Kita bisa insert slicer gitu ya. Kita pilih misalkan berdasarkan kategori produk atau kuartalnya atau bahkan kita mau menambahkan slicer berdasarkan apa tipenya gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Jadi filter interaktif ini gitu ya di slicer itu bisa membuat presentasi dashboard di dalam Excel tuh jauh lebih elegan gitu ya. Ya eye catching lah. Nah, penggunaannya bisa tampilan seperti ini. Ini salah satu contoh kalau misalnya mau menampilkan dashboard berdasarkan kuartal 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau per bulan, bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember itu ya. Kita bisa mengklik salah satu tombolnya untuk menyaring laporan secara instan. Ya, ya bisa langsung klik atau kontrol klik gitu ya untuk menambah beberapa kategori sekaligus atau kita bisa apa namanya mengklik di bagian ini ya ada tampilan apa namanya list ya list yang ke atas ke bawah. Nah di dalam list itu kita bisa
memilih beberapa kategori sekaligus gitu ya, atau kita bisa seret kursor pada tampilan tertentu. Nah, kalau untuk icon yang corong bersilang di pojok kanan atasnya slicer, itu sebenarnya kalau misalnya kita sudah melakukan beberapa filtering otomatis gitu ya yang interaktif. Nah, kita mau menghapus semua atau mengembalikan data utuh pada settingan awal slicer, maka kita bisa mengklik di bagian corong bersilang ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menampilkan visualisasi dinamis, ya kita bisa klik di bagian ya ini insert grabnya itu di pivot chart. Ya, jadi dari area manapun yang mau kita klik di bagian pivot table, nah itu ada bagian yang namanya pivot chart. Di situ kita bisa pilih beberapa, misalnya mau line chart, column chart, bar chart, pie chart gitu ya, scatter. Nah, di sini atau tree map gitu ya, itu kita bisa memilih berbagai macam ya. Tergantung dari Anda mau memilih, Anda mau menampilkan analisis Anda itu mau pakai chart yang mana. Kalau misalnya Anda sudah ingin menampilkan chart title-nya, kemudian data-data tabelnya gitu ya, Anda bisa klik di bagian OK. Nah, disinilah ekosistem sinkronisasi real time bisa dilakukan dalam konteks bisnis intelligence ya, di mana uh, apa integrasi antara semuanya, pivot table untuk agregasi data, kemudian slicer untuk filter interaktifnya, kemudian pivot chart untuk representasi visual ya berdasarkan pivot table-nya. Ini bisa kita full real time sync. Bahkan kalau misalnya ada data yang masuk atau data tambahan gitu ya, Anda bisa menekan refresh all gitu ya, atau mau melihat ya otomatis nanti slicer, pivot table dan lain sebagainya itu akan merubah atau merespons secara instan ya. Ya ini yang menyebabkan nanti kita bisa menampilkan dashboard interaktif kan. Nah, jadi di visualisasi Excel gitu ya, kita bisa mengubah data kompleks menjadi tampilan visualisasi data yang sudah kita analyze berdasarkan apa namanya kesimpulan presisi gitu ya. Ya, jadi perhitungan otomatis juga gitu ya. Nah, di mana pivot table itu sebagai fondasi, pivot chart itu sebagai representasi grafis yang dinamis, yang bisa menerjemahkan angka menjadi tren visual yang bisa dipahami oleh apa namanya pengguna, gitu ya. Kemudian slicer itu dia menampilkan dashboard interaktif, gitu ya, di mana panelnya bisa kita kontrol. Kemudian dengan fitur slice and dice, gitu ya, kayaknya sebuah aplikasi. Jadi penggunaan dashboard yang ada di dalam Excel bisa Anda gunakan untuk penggunaan lanjut misalkan diminta oleh bos untuk laporan secepatnya atau diminta untuk apa namanya tugas kuliah untuk menampilkan sebuah interpretasi informasi tingkat lanjut itu juga bisa. Oke, oke kita masuk ke bagian praktikum. Ya, ya kita bisa stop share, kemudian kita tampilkan. Nah, kita tampilkan data ini ya. Nah, ini adalah ada berapa data nih? Oke, ada 1000 ya, 1000 data, di mana di dalamnya ini ada beberapa kolom, ya, ada ID invoice, ada tanggal transaksi, ada bulan, ada ini contoh cabang informa, misalkan ya. Ini ada kategori, kategorinya bisa office study, bedroom, home decoration, gitu ya. Nah, di mana ini ada furnitur dan lain sebagainya gitu ya. Nama produknya apa, jumlah beli, kemudian harga satuannya berapa, total penjualannya bagaimana gitu ya. Kemudian HPP totalnya, total keuntungan, metode pembayaran ya. Nah, di dalam data ini nanti kita akan membuat beberapa analisis ya menggunakan pivot table.
Yang pertama mungkin kita mau melihat performa dari performansi produk di tiap area ya. Di sini kan ada tampilan cabang-cabang semua areanya. Ada Surabaya, Jakarta dan sebagainya gitu ya. Kemudian atau kita mau lihat tren penjualan bulanan ya. Nah, itu berapa? Nah, oke. Dari data ini kita klik aja di bagian data, kemudian kita kontrol all, semua datanya sudah tersimpan, maka kita langsung Alt and V yang otomatis dia akan menampilkan langsung pivot table from table range, lalu kita enter, maka dia akan tampil seperti ini, select table or range ya, pivot table from table atau range ya. Ini ada existing worksheet, artinya kita mau menampilkan di worksheet yang sama ya, atau di worksheet yang berbeda, worksheet baru ya. Nah, kita pilih yang new worksheet. Artinya supaya tampilannya lebih enak dipandang, kemudian bersih gitu ya. Nah, kita pakai yang new worksheet. Kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti yang kita lihat, di sini ada header atau judul tiap kolomnya. Ya, ID invoice, tanggal transaksi, bulan, cabang informa, kategori, nama produk, jumlah beli, harga satuan, total penjualan, HPP total, total keuntungan, sama metode pembayaran. Ketika kita lihat di bagian sheet 2 ini, ya, nah, field yang mau kita report ini akan muncul tampilan sesuai dengan tampilan header yang ada di Excel kita tadi, ya. Nah, di dalam drag area 4 ini tersedia filter, columns, rows, values ya. Nah, sedangkan yang ini tampilan kosong ya. Misalkan kita mau menampilkan ya, kita tarik misalnya adalah kategori ya. Kita drag and drop di rows, kemudian kategori nama produk. Nah, dia akan muncul di bagian row tablesnya ini ya. Kategori ada bedroom, dining room, home decoration, living room, office study, ya. Kemudian dia juga akan menampilkan nama-nama produknya, ada kasur spring bed, meja makan, tempat tidur, kursi makan, meja kerja, karpet buruh, lemari pakaian, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian untuk di kolom value, misalkan kita mau menambahkan total penjualan, nah itu otomatis langsung summarize total penjualan, gitu ya. Atau kita mau menambahkan total keuntungan. Nah, dia akan menampilkan jumlah total penjualan dan total keuntungan di sini. Nah, kita bisa melihat ya tampilannya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau menampilkan hanya kategori saja, kita bisa ini close ya. Nah, satu persatu seperti ini. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah, misalkan untuk misalnya kita hanya mau menampilkan kategorinya saja tanpa harus melakukan manual seperti ini satu persatu, gitu ya. Nah, ini ada di bagian pivot table analyze, gitu ya. Kalau kita lihat di bagian sini, tuh, nah, oke, mana tadi? Ya, kita bisa langsung melakukan ini apa namanya collect file. Nah, itu bisa langsung otomatis ya. Nah, atau kita misalkan mau melakukan apa expand semua field yang ada, baik itu kategori atau nama produknya, kita bisa langsung melakukan seperti ini. Ya, expand field, jadi all itemnya akan muncul otomatis, sedangkan yang collapse file itu otomatis dia akan
melakukan seperti ini. Kayak, nah, itu untuk data-datanya. Bahkan kalau misalnya kita mau melihat eh, average dari penjualan gitu ya. Nah, rata-rata penjualannya itu seperti apa gitu ya. Kita bisa ya melakukan seperti ini. Nah, ini kan masih sum of total penjualan. Nah, ini kita bisa klik di bagian value field setting. Di bagian field setting kita pilih average ya. Nah, ini kita bisa ganti ya average penjualan. Silakan oke, maka dia akan muncul average penjualan rata-ratanya seperti ini. Nah, kita lihat misalkan kita mau memfilter tiap bulan itu seperti apa, maka kita klik drag and drop bulan itu di bagian filter. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan bulan Januari saja gitu ya, kita bisa drag, kita pilih Januari. Kita klik OK, maka ini adalah total penjualan di bulan Januari. Terus kita mau lihat Februari, oke. Nah, dia akan merubah-merubah sesuai dengan pilihan kita di bulan Juni misalkan. Nah, ini data-data penjualan yang akan tampil. Jadi kita bisa lihat total penjualannya berapa, average rata penjualannya berapa, gitu ya. Nah, grand total penjualan di bulan Juni itu sekitar 10.164.474 rupiah gitu. Nah, kita juga mau bisa melihat misalkan di akhir Desember itu ada berapa. Nah, ini seperti ini. Atau bahkan kalau misalkan kita mau melihat, oh berapa sih prosentasenya gitu ya, total dari penjualan untuk keseluruhan, ya. Nah, ini untuk average penjualannya gitu ya. Jadi masing-masing item ya, bed, apa namanya, item kasur, meja makan, tempat tidur king size ya, meja kerja itu berapa. Nah, tapi kalau misalnya kita mau melihat persentase penjualannya dalam 1 tahun itu ya seperti apa gitu. Kita bisa melakukan ya sebenarnya. Nah, oke. Nah, kita klik di bagian sum of total penjualan, kemudian kita value, kemudian uh, kita pilih ya persentasenya. Kalau kita pilih prosentasenya, nah itu kita bisa melakukan seperti ini. Nah, kita rubah dulu aja, masih sum ya. Nah, prosentase, ya persentase penjualan. Oke, oh prosentase persen aja. Oke. Nah, kita klik di bagian sini salah satu ya. Kemudian kita klik berdasarkan show values as. Nah, show values as, kemudian kita pakai prosentase dari grand totalnya, maka dia akan muncul. Nah, muncul jumlah prosentasenya ada berapa persentase dari penjualannya itu. Nah, atau misalkan kita mau melihat ranknya gitu ya. Mana sih penjualan terbanyak ya dari peringkat pertama sampai ke 10 itu tuh yang mana aja, maka kita bisa menambahkan gitu ya. Nah, misalkan ya kita tambahkan lagi kan persentase penjualan terbanyak itu dari mana gitu ya. Nah, kita masukkan lagi biar kelihatan. Oke,
Pastinya kita mau lihat rank, ya, ranking penjualan. Oke, lalu kita klik di bagian show versus as, ya. Kita pilih yang ranknya itu dari rank largest to small, berdasarkan kategori. eh Kalau seperti ini kan kategori ya. Kita bukan berdasarkan kategori deh. Itu berdasarkan nama produknya. Jadi kita lihat produk mana sih yang dari penjualan terbanyak sampai ke ini ya. Nah, ini kategorinya kita buang dulu ya. Nah, ini kelihatan nih ranknya dari produknya, ada produk berapa produk, kemudian rankingnya berapa gitu ya ada. Kemudian kita misalkan mau mengurutkan, gitu ya kita bisa klik di bagian sort ya. Misalkan sort dari yang penjualan terbanyak sampai ke apa namanya nomor satu ya ranking penjualan terbanyak itu dipegang kasur spring bed ortopedik gitu ya. Kemudian ranking keduanya adalah tempat tidur king size. Yang ketiganya adalah nih lemari pakaian 3 pintu. Kemudian ada sofa fabric. Dilanjutkan yang kelima, yang terbanyak kelima penjualan itu 971. Itu ada meja makan kayu gitu ya. Kemudian kursi kantor ergonomis, meja TV minimalis, lalu meja kerja belajar supaya kalian kelihatan. Kemudian rak buku, karpet bulu, lampu lantai dekor, sama kursi makan minimalis. Nah, ini sudah mengurutkan untuk data ranking salesnya. Nah, jadi enak ya di sini ya. Kita bisa melihat detail apa saja yang mau kita tampilkan, ya, termasuk profitnya berapa, kemudian kira-kira average penjualannya berapa tiap tahunnya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat nih ya, di bulan Januari itu ranking salesnya tuh yang apa aja sih produknya, maka kita bisa klik di bagian Januari, lalu dia akan menampilkan. Nah, ya persentase penjualannya Januari ternyata kasus spring bed. Kemudian bulan Maret, tempat tidur king size yang juara terbanyak penjualan di bulan Maret. Kemudian bulan Juli gitu ya, masih tempat tidur king size. Bulan Agustus kasur spring bed ortopedik. Kemudian di bulan Oktober, nah tetap sama. Kemudian Desember tempat tidur king size. Jadi di sini kita bisa melihat urutan apa saja di total penjualan, total keuntungan ataupun average penjualan atau presentasi total penjualan ya. Jadi semuanya bisa kita lihat berdasarkan ranking-rankingnya, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kalau misalkan dari pivot table ini ya, ini si duanya kita khususkan untuk yang penggunaan di pivot table-nya ya. Nah, kita simpan nih. Nah, kemudian misalkan dari sini kita mau menampilkan yang namanya adalah ini ya, kita analyze untuk ke pivot chart-nya, menampilkan visualisasi representasi grafisnya gimana gitu ya, insert grafiknya gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke bagian sorry. Kita bisa masuk ke bagian pivot table analyze ya. Sini. Kemudian ada yang namanya pivot chart. Kita mau pilih yang mana nih, gitu ya. Kalau misalnya kita mau menampilkan yang prosentasenya tadi, gitu ya, kita bisa pilih pie chart, gitu ya. Nah, oke. Nah, kita menampilkan nih, ya nama produknya apa aja. Kemudian misalkan di dalamnya kita mau menampilkan ini ya, istilahnya berapa prosentasenya, maka kita tampilkan aja data tabelnya, ya. Nah, di sini Bapak itu kan masih ada data tabelnya dalam bentuk jumlah total penjualannya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau tampilkan, ya kita bisa
menampilkan berdasarkan nih ya, apa namanya, persentase gitu ya. Nah, itu ada persentasenya, kelihatan nggak? Yang besar ya. Atau misalkan, eh, nah, kita hanya menampilkan persentase nih, persentasenya. Nah, kita bisa klik di sini, misalnya value-nya nggak usah, hanya persentasenya, itu pun bisa gitu ya. Kalau kita misalkan mau nampilkan kategori name-nya juga bisa, sensitifnya juga bisa. Jadi kalau misalnya, nah, dah, kalau value-nya atau tiap per kategorinya gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat aja. Nah, jadi supaya kelihatan seperti ini. Atau bahkan kalau misalnya kita mau menampilkan datanya tadi ini, ya, kita tampilkan dalam bentuk kolom chart ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau menampilkan dalam bentuk nama produknya itu ya, kita select all. Atau bahkan kita mau hanya bulannya saja, bulan Januari kira-kira berapa. Nah, terus kalau misalnya dia bulan Mei, ada berapa. Nah, itu penjualannya bisa terbaca. Nah, seperti itu ya. November. Nah, tinggal klik aja. Nah, terus kalau misalkan ya kita mau kategorinya aja nih. Ya, kita tarik kategorinya. Nah, kategorinya berdasarkan kategorinya. Ya, kalau produknya taruh di atas dulu. Nah, berdasarkan kategorinya dia akan muncul di bedroom, office study, living room, dining room, home decoration. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, atau kita misalkan mau menambahkan yang lain. Nah, kita mau menampilkan misalkan dalam bentuk pivot chart yang ini ya, eh, kolom chart ya. Nah, ini kita juga bisa melihat masing-masing gitu ya. Mau kategori bulannya juga boleh. Februari, itu kan ada perubahan ya. Mau Juni, salah. Ini, nah, ada tampilan. Ini ada tampilan sum total penjualan, keuntungan, average penjualannya, persentase, ranking salesnya, dan lain sebagainya ya. Kita kembalikan semula. Nah, ini berdasarkan jumlahnya, mau berdasarkan kategori atau mau berdasarkan nama produknya, ya maka kita tarik nama produknya, nanti dia akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, bedroom, ya. Nah, dia akan menampilkan semua data-datanya detail. Ya, baik itu kategorinya, kemudian nama produknya, dining room, misalkan ada meja kerja belajar, sama kursi makan minimalis, ya, berapa total penjualannya, itu ada semua. Ya, ini kalau misalnya Rizky nampilkan semua values-nya, itu ya, dari average, ranking, presentasi, prosentasenya, gitu ya, penjualan, sumeres, total, grand totalnya, ya. Oke.
Nah, itu bulannya itu filternya serah. Kalian bisa auto gitu ya, atau multiple item yang mau kalian tampilkan juga bisa gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi sampai di sini jelas ya untuk pivot chart, penggunaan dari insert grafik, representasi grafik dinamisnya, sama untuk apa, tampilan dari pivot table ya, total datanya tadi ya. Nah, oke, sekarang gimana Bu caranya penggunaan slicer Bu? Oke, kita buat data baru aja deh, gitu ya. Nah, sini ya. Oke, nah, kita buat untuk yang penggunaan slicer. Oke, nah yang di sini kita gunakan untuk fungsi slicer. Ya, tadi kalian sudah bisa semuanya. Nah, ya, jadi perhitungan untuk di pivot tabel yang secara otomatis dari summarize, average, persentase, ya, ranking, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar untuk slicer. Slicer itu ada di fungsinya mana, ya. Nah, kan kita menampilkan ya. Nah, misalkan kita tadi tampilkan kategori di rows, nama produk, begitu. Nah, di sini kan kelihatan nih ya semuanya. Nah, dari sini ya, kita misalkan mau insert slicer nih, penggunaan slicer nih. Nah, kita klik di bagian pivot table, kemudian eh ya, oh values-nya kita isi dulu. Saya total penjualan aja. Oke. Nah, dalamnya misalkan eh kita mau menambahkan slicer, kita bisa klik di pivot table analyze, ya. Kemudian di sini ada insert slicer. Nah, insert slicernya itu kita bisa memilih, misalnya kita mau kategori, mau nama produk, mau bulan, ya. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan ada tampilan-tampilan tersendiri. Oh, kategori dulu, nama produk. Nah, ini slicernya udah kelihatan. Nah, kita misalkan mau nampilin nih, gitu ya, untuk penggunaan Januari. Nah, kita tinggal klik itu langsung penggunaan Januari. Lalu Februari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, itu akan keluar. Nah, itu kalau misalnya kita mau menghapus semua filternya, tinggal yes. Nah, misalkan nih, kita mau menampilkan hanya bedroom saja. Kalau kita tinggal klik di bedroom, maka dia akan menampilkan tampilan dashboard untuk yang bagian bedroom. Dan kita mau misalkan dinding room, maka dia akan mengeluarkan total penjualan dinding room, ya, dan item-item produk yang ada di dalam dinding room. Home decoration juga begitu. Living room juga begitu. Office study juga begitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat eh, kalau misalnya kita mau memfilter bedroom, penjualan bedroom di bulan Januari itu berapa? Oh, cuma 353.600. Bulan Februari 243.100. Maret 410.800. April 322.400. Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, itu fungsi penggunaan dari slicer. Ya, ya untuk kategori bedroom kan tadi kan Desember dan lain sebagainya, Oktober. Nah, gitu. Kalau misalnya mau muncul semua ya udah tinggal dihapus itu dari filternya. Jadi semuanya akan tampil kembali. Ya. Nah, Bu, gimana kalau misalnya saya mau
penggunaan dari slicer. Enak kan? Seperti ini kan? Kalau misalnya kita mau melihat apa namanya tampilan prosentasenya atau tampilan rankingnya itu juga bisa ya pakai slicer ini. Nah, fungsi yang lain tuh ya di analyze kita bisa analyze insert timeline. Nah, di timeline itu ada tanggal transaksi. Oke. Nah, di tanggal transaksi ini itu kita bisa lihat ya sini. Kita lihat kan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember ya 2025. Ini per bulan. Nah, kita mau per tahun juga bisa, mau per kuarter itu juga bisa. Jadi kita mau lihat kuarter pertama, dia akan menampilkan itu hasil grand total kuartal pertama. Kemudian kita lihat keduanya. Nah, dia akan habis grand totalnya itu seperti itu. Di ketiganya. Nah, keempatnya. Nah, kalau misalnya mau dilihat semuanya satu tahun, maka kita bisa melihat total. Nah, 2005-nya grand totalnya itu adalah 9 juta sekian. Nah, ini bisa quarter, month, ya, mau days juga bisa, ya. Nah, misalnya kita eh, mau ngelihat nih Januari, Februari, Maret, ya, gimana? Nah, itu kita bisa pilih langsung tiga. Ah, dia akan membaca semua grand totalnya. Nah, untuk penjualan di tanggal transaksi di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, otomatis ya ini kerjaan data analis ya. Gampang kan? Nah, penggunaan pivot table-nya itu memang memudahkan kita untuk menerjemahkan dari angka-angka menjadi tren visual gitu ya. Nah, slicernya ini ya, ya kita tinggal slicing yang mana. Ya, mau bedroom aja bisa, mau dining room aja bisa, gitu ya. Mau decoration, mau living room, mau office satu study. Jadi apapun pertanyaannya bisa kita lakukan dengan jawaban yang sesuai misalnya mau per bulan, per quarter atau per tahun, gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan semuanya. Nah, kalau misalnya kita mau mengembalikan atau menghapus filter kita gitu ya dari penggunaan slicer tadi gitu ya atau timeline. Nah, ini kita bisa close gitu ya. Ya, kita bisa close corong tadi. Nah, itu akan menampilkan semuanya. Nah, di sini sudah jelaskan ya. Nah, fitur lainnya yang bisa kita pakai di dalam penggunaan sini, itu ya. Ini misalkan kita pakai ini ya, pivot table tadi ya. Ya. Nah, kita hapus dulu nih nama produknya nih. Kita baca kategori. Nah, misalnya di sini kita mau melakukan yang namanya grouping. Ya, ini ada fitur lainnya yang saya suka, ya. Nah, grouping misalkan untuk grouping di bagian apa namanya kita mau menggrupkan data bedroom sama dining room, gitu ya. Kita bisa klik ya dua, kemudian itu tinggal klik kanan kita grup. Nah, dia akan membentuk grup satu. Nah, ini bisa kita rubah, misalkan grup satu pertama, misalnya ya. Ini untuk bedroom. Oh, sebentar. Bedroom plus living room. Nah, kemudian misalkan home decoration kita gabungkan ya dengan apa namanya living room misalkan. Kita tinggal klik grup ya. Grup 2. Nah, kita ganti penamaannya pun juga bisa ya. Home decoration. Oh, plus living room.
Nah, ya. Jadi kita misalkan mau kita tulis ya di kategorinya cuma ada tiga. Yang pertama bedroom, dining room, home decoration, living room, gitu ya. Nah, kita misalkan nggak mau nih, atau kita mau menghapus, gitu ya, grand totalnya, karena kita mau tahu semua jumlah per kategorinya saja, tanpa harus ada grand totalnya. Maka kita bisa pakai yang namanya desain. Nah, desain ini ada grand total. Misalnya grand totalnya kita off-kan. Nah, otomatis hilang tampilannya. Gitu ya. Nah, atau misalkan ketika kita mau lihat ya, kita tampilkan di dalam ya, misalnya kita lihat ini nih. Nah, ini kan eh, subtotal di masing-masing kategori ini kan tampil ya, bedroom, dining room 5 juta sekian, home decoration, living room 3 juta sekian, office study 800 juta sekian. Nah, kita mau menghapus totalnya ini, itu kita bisa menampilkan do not show subtotal. Nah, jadi otomatis yang tampil adalah bedroom sekian, penjualannya 4,5 M, dining room 500 juta, home decoration 491, living room juga hanya 2,8 M, gitu ya. Nah, ini kita bisa tampilkan masing-masing, gitu ya. Nah, atau misalkan eh kita mau ini ya, ada fungsi lagi yang namanya report layout, ya. Nah, report layout ini misalkan kita mau show in outline form, nah itu akan tampil seperti ini, kategori grup ya. Misalkan grup, nah, grouping misalnya ya. Nah, yang kategori yang hanya saluran itu bisa kita tampilkan seperti ini. Atau misalkan ya di bagian desain ya, kalau mau standar tadi ya, yang ini seperti ini tadi. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bentuk dalam satu baris gitu ya, nah, atau mau menampilkan keseluruhannya dari semua ini, gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan nih, misalkan eh apa tadi? Nama produk. Kita tampilkan nama produk nih. Nah, tadi kalau misalkan betapa kita expand, katanya banyak nih, kasur, swing bed, meja makan, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, kita mau tampilannya ini enak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian menambahkan tadi data-datanya, selain total penjualan ya, terus total keuangan itu ya. Nah, ini kan otomatis ya. Tapi kalau misalnya tidak otomatis, maka Anda bisa menggunakan yang namanya function defer layout update. Dan tinggal diklik, lalu kita update. Nah, seperti itu. Oh, tampilannya kurang sedap misalnya itu. Nah, maka kita bisa pakai desain yang lain. Misalkan report layoutnya kita mau yang so tabular gitu ya. Nah, dari sini misalkan mau apa namanya? Ya, so in compact. Nah, udah diupdate ya. Diupdate, udah selesai. Nah, kita mau nampilin outline. Nah, seperti ini ya. Ini agak, wah kita mau semua kategorinya sama dari satu ya tampilan yang lain. Nah, kita bisa tampilkan dalam bentuk apa? Show in tabular form. Nah, seperti ini. Ah, datanya sudah enak nih, groupingnya, kategori bedroom, nama produknya, total penjualan, total keuntungannya berapa. Nah, pembahasan Rizky sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, apa nanti bisa dicoba-coba. Data akan saya kasih di dalam GCR, ya. Silakan di apa namanya, coba untuk penggunaan pivot table-nya, slicer, termasuk dengan insert graphic dari uh, pivot chart-nya, ya, untuk menggambarkan berbagai macam tampilan, ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya
bahwasannya semua data tampilan ya ini bisa penggunanya tuh bisa berbagai macam tergantung kebutuhan. Ya, enaknya kalau penggunaan di pivot table itu apa namanya? Ya, drag and dropnya bisa install sama instan dan fleksibel ya. Jadi memberikan kesimpulan secara presisi, kemudian dengan adanya tampilan chart seperti ini ya, chart ataupun grafik penjualan seperti ini gitu ya. Nah, representasi grafis dinamisnya itu juga bisa dengan mudah difahami gitu ya. Nah, sedangkan slicer ya Anda mau tampilan quarter, per bulan, per tahun itu gampang gitu ya. Tinggal masukkan insert timeline, kemudian atau insert slicernya, udah jadi deh gitu ya. Nah, oke, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicoba. Saya Riri, dari Project. Bye bye.